Oke, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman yang sudah klik video ini, terutama untuk teman-teman peserta bimbel yang khusus untuk analis kebijakan. Nah, di sini aku mau bahas soal khusus analis kebijakan dari soal nomor 1 sampai soal nomor 15. Ini bocoran dari tahun lalu dan prediksi soal di tahun 2023. Oke, buat teman-teman jangan lupa di subscribe, ini channel YouTube aku yang kedua. Harapannya channel YouTube aku yang kedua ini bisa membawa keberkahan juga seperti channel YouTube aku yang pertama. Dan jangan lupa untuk dinyalakan lonceng notifikasinya sehingga setiap kali aku upload video, terutama untuk teman-teman peserta bimbel, teman-teman bisa tahu. Oke, kita mulai soal yang pertama. Nah, di sini soal yang pertama, jabatan fungsional analis kebijakan ya adalah jabatan fungsional tertentu yang mempunyai ruang lingkup tugas, kemudian tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kajian, analisis kebijakan dalam lingkungan instansi pusat dan daerah. Ini adalah bunyi Permen-Pan RB nomor berapa nih teman-teman? Yang A nomor 45 tahun 2008, yang B nomor 43 tahun 2018, yang C nomor 42 tahun 2018, yang D nomor 45 tahun 2018, atau yang E nomor 45 tahun 2013. Nah, kira-kira jawabannya yang mana nih? Nah, oke. Jadi kalau misal jabatan fungsional analis kebijakan ini adalah jabatan fungsional tertentu yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kajian, kemudian analisis kebijakan dalam lingkungan instansi pusat ataupun instansi daerah, yang dimana ini merupakan bunyi dari Permen-Pan RB nomor 45 tahun 2013. Jadi jawabannya yang E ya. Diingat-ingat ya teman-teman ya, Permen-Pan RB nomor 45 tahun 2013. Oke, soal nomor 1 harus wajib diingat. Nomor berapa? Nomor 45 tahun ya 2013. Bunyinya di sini ya, harus diingat. Oke deh, gampang ya teman-teman ya soal nomor 1 ya. Kita lanjut nih soal nomor 2. Nah, soal nomor 2 di sini ada soal seperti ini nih teman-teman. Kajian dan analisis kebijakan adalah kegiatan mengkaji ya dan menganalisis kebijakan dengan menerapkan prinsip-prinsip. Ya, prinsipnya itu apa aja? Yang A semua benar, yang B profesional, independen, integritas, efisiensi, dan efektivitas. Kemudian yang C integritas, kemudian independen, rasionalisme, dan profesional. Yang D, profesionalisme, rasionalisme, akuntabilitas, dan integritas. Atau yang E, profesional, akuntabilitas, integritas, efisien, dan efektivitas. Kira-kira jawabannya yang mana nih? Nah, teman-teman perlu diingat dalam membuat kajian dan analisis kebijakan, ini kita harus menerapkan beberapa prinsip. Yang pertama, prinsipnya adalah profesional. Ya, jadi tidak bisa kita asal dalam membuat. Ya, oke. Yang pertama profesional. Berarti yang bukan profesional kita coret. Oke. Yang kedua apa teman-teman? Yang kedua akuntabilitas. Ya, jawaban mana yang tidak ada akuntabilitasnya? Oke, kita coret. Berarti jawabannya yang E. Ya, kayak gitu. Oke deh, kemudian yang ketiga apa? Integritas. Jadi dalam membuat aturan ya kita harus sesuai dengan kebijakan yang berlaku ya. Oke, kemudian yang keempat apa? Efisien dulu. Efisien. Jadi dalam membuat suatu kebijakan ya harus waktunya tuh singkat ya. Jangan sampai membuat kebijakan itu lama. Tidak akan bisa diterapkan secepat mungkin. Kemudian yang kelima, efektivitas. Harus efektif ya. Itu merupakan solusi yang baik kayak gitu untuk kedepannya yang bisa diterapkan di lingkungan instansi pemerintah pusat maupun daerah kayak gitu ya. Oke deh, kalau misalnya ada pertanyaan tulis di kolom komentar. Kita lanjut soal nomor 3. Nah, soal nomor 3 di sini ada soal tim penilai angka kredit jabatan fungsional analis kebijakan adalah tim yang bertugas untuk apa? Yang A melakukan evaluasi kinerja analisis kebijakan, yang B menyeleksi calon ASN analis kebijakan, yang C melakukan pembinaan analis kebijakan ya, kemudian yang D melakukan pembinaan analisis kebijakan, atau yang E melakukan pembinaan menilai prestasi kerja dan menentukan angka kredit.
Jadi kira-kira jawabannya apa ya? Jadi kalau misal kita sebagai tim penilai angka kredit jabatan fungsional analis kebijakan, ini merupakan tim yang bertugas untuk menilai prestasi kita. Ya, menilai prestasi. Prestasi kerja, ya, dan menentukan angka kredit. Menentukan angka kredit. AK ya singkatannya. Jadi jawabannya mana? Yang E. Jadi, sebagai tim penilai angka kredit jabatan fungsional analis kebijakan, ini merupakan tim yang bertugas untuk ya ada hubungannya dengan analis kebijakan dan ada hubungannya juga dengan angka kredit. Itu merupakan kata kunci untuk bisa teman-teman jawab. Jadi jawabannya angka kredit dan prestasi kinerja kita dalam bekerja. Ya, oke deh, gampang. Soal yang ini insya Allah teman-teman itu lihai dalam menjawab. Kalau ada yang masih bingung, kita lihat dari kata kunci. Ya, pasti jawaban dari kata kunci itu selalu ada di opsi. Gampang. Lanjut soal berikutnya. Nah, soal berikutnya nih teman-teman. Tugas pokok analis kebijakan menurut Permenpan RB nomor 45 tahun 2013 adalah apa? Nah, tadi soal nomor 1 ada hubungannya dengan nomor berapa nih aturannya? Dan yang sekarang soal nomor 4 tadi ada hubungannya dengan tugas pokok analis kebijakan tuh ngapain? Berdasarkan aturan Permenpan RB. Yang A, membuat laporan kebijakan. Yang B, melakukan evaluasi kebijakan. Yang C, sebagai agenda setter. Kemudian yang D, melaksanakan kajian dan analis kebijakan. Kemudian yang E, melaksanakan formulasi dan implementasi kebijakan. Kira-kira jawabannya yang mana? Oke, jadi aku buat kata kunci. Sebagai analis kebijakan itu memiliki tugas pokok menurut Permenpan RB yang sudah diatur pada nomor 45 tahun 2013, yaitu melaksanakan kajian. Mana ada hubungannya melaksanakan kajian? Oke, yang ini ya, melaksanakan kajian dan analis kebijakan. Jadi jawabannya mana? Yang D teman-teman. Oke deh, gampang banget. Intinya tugas pokok si analis kebijakan berdasarkan aturan dari Permenpan RB ya ada hubungannya dengan melaksanakan kajian. Ya. Oke, melaksanakan kajian dan menganalisis. Nah, tugas ini itu ada hubungannya dengan ini. Ya. Yang lain kan kurang tepat ya. Jadi kalau misalnya nanti ada opsi A, B, C, D yang membuat bingung, teman-teman lihat kata kuncinya aja. Oke deh. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, tulis di kolom komentar. Kita lanjut soal berikutnya. Nah, soal berikutnya nih teman-teman, soal nomor 5. Unsur kegiatan jabatan fungsional analis kebijakan terdiri dari unsur utama dan unsur penunjang. Ya, yang termasuk unsur utama adalah kecuali teman-teman. Yang A, pendidikan. Yang B, kajian dan analis kebijakan. Yang C, semua benar. Yang D, pengembangan profesi dan mengajar atau melatih pada diklat kebijakan. Kira-kira jawabannya apa? Ada kata kunci kecuali teman-teman. Jadi unsur kegiatan jabatan fungsional analis kebijakan ini terdiri dari unsur. Ada unsur utama ya. Unsur kegiatan. Ya, ada dua nih. Yang pertama unsur utama. Yang kedua unsur penunjang. Unsur penunjang. Nah, di sini yang termasuk unsur utama itu apa? Ya, tulis dulu nih teman-teman. Unsur utama di bawah sini ya, biar gampang. Unsur utama berarti terdiri dari apa? Ya, yang bukan unsur utama berarti dia sebagai pendidikan. Kemudian pendidikan, kajian, analis kebijakan. Analis kebijakan. Kemudian apa lagi teman-teman? Pengembangan profesi. Itu untuk unsur utama. Pengembangan profesi. Oke, berarti sebagai unsur utama itu seperti inilah. Kecuali yang bukan unsur utama berarti yang mana? Yang E. Ya, mengajar, melatih pada diklat kebijakan. Oke, ngomong banget ya teman-teman ya. Oke deh, kalau misalnya ada pertanyaan tulis di kolom komentar. Lanjut. Nah, soal berikutnya nih teman-teman. Di sini kegiatan unsur utama ada dalam analis kebijakan adalah kajian dan analis kebijakan. Terdiri dari berbagai kegiatan di bawah ini kecuali ada kata kunci kecuali lagi.
berarti yang bukan. Yang A melakukan publikasi hasil kebijakan. Yang B melakukan riset dan analisis kebijakan. Yang C mengembangkan buku pedoman tentang kebijakan. Yang D melakukan komunikasi, koordinasi dan advokasi, konsultasi dan negosiasi kebijakan. Yang E memberikan rekomendasi kebijakan. Kira-kira jawabannya apa nih? Kalau ada soal seperti ini. Jawabannya apa nih? Dan dia ada kata kunci kecuali. Berarti kegiatan utama, unsur utama dalam analis kebijakan adalah kajian dan analis kebijakan yang terdiri dari berbagai kegiatan di bawah ini. Kecuali mengembangkan buku, teman-teman. Ya, cari jawaban yang bukan mengembangkan buku pedoman tentang kebijakan. Ini bukan tugas kita. Ya, unsur utama ya harus melakukan publikasi hasil kebijakan yang sudah dilaksanakan, kemudian melakukan riset dan analisis kebijakan, kemudian melakukan komunikasi, koordinasi, advokasi, konsultasi, dan negosiasi kebijakan, serta memberikan rekomendasi kebijakan ke depannya itu mau gimana. Ya, berarti kalau yang membuat buku pedoman tentang kebijakan itu bukan tugas dari analis kebijakan. Ya, bukan tugas utama. Oke? Gampang. Lanjut deh. Nah, soal berikutnya nih teman-teman. Ya, kapan analis kebijakan menyusun sasaran kerja pegawai atau SKP yang akan dilaksanakan dalam 1 tahun berjalan? Yang A pada akhir tahun, yang A pertengahan semester, yang B pada awal tahun, yang C pada akhir tahun, yang D pada pertengahan tahun, atau yang E tiap 3 tahun. Nah, jadi di sini analis kebijakan menyusun sasaran kerja pegawai SKP yang dilaksanakan itu dalam 1 tahun berjalan pada awal tahun. Ya, jadi dalam 1 tahun berjalan itu dilaksanakan pada awal. Ya, kalau dia menyusun pada akhir ya itu udah bukan sasaran, bukan menyusun ya. Tapi dia udah evaluasi tuh kalau akhir. Ya, jadi pada awal tahun dia itu akan menyusun sasaran kerja pegawai itu mau ngapain sih ke depannya? Kamu di sini tuh kerjain ngapain aja sih, ya? Jadi jawabannya mana? Yang B. Oke? Jadi analis kebijakan menyusun sasaran kerja pegawai atau SKP ini akan dilaksanakan dalam 1 tahun berjalan pada awal tahun. Oke deh, lanjut. Nah, soal berikutnya nih teman-teman. Berapakah angka kredit yang didapat apabila seorang analis kebijakan membuat memo kebijakan? Nah, kalau dia membuat memo kebijakan, angka kredit yang akan didapat oleh seorang analis kebijakan ketika dia membuat memo kebijakan, dia akan mendapatkan 3 angka kredit. Ya, oke, bukan 15, 10, 4, 5, itu bukan. Ya, kalau yang akan mendapatkan nilai 10, berarti dia yang membuat ringkasan, teman-teman. Ringkasan kebijakan. Dia itu akan mendapatkan nilai 10. Terus yang akan mendapatkan nilai 3 berarti ketika membuat memo kebijakan. Oke, setelah itu kalau dia yang akan mendapatkan nilai 15, police paper. Oke, dia akan mendapatkan nilai angka kredit tertinggi, ya. Terus kalau yang membuat nilai dengan angka kredit 5 pada telaah staff, ya. Kalau dia itu membuat telaahan staff, dia akan mendapatkan angka kredit 5, ya. Terus yang akan mendapatkan angka kredit 4 apa? Oh, tidak ada, ya. Jadi yang akan mendapatkan memo kebijakan, dia itu akan mendapatkan angka kredit 3, ya. Itu sudah sesuai aturannya. Oke, kalau ada pertanyaan tulis. Lanjut. Soal berikutnya nih. Berapa sih angka kredit yang didapatkan oleh seorang analis kebijakan ketika membuat ringkasan kebijakan? Tadi sudah dibahas nih. Kalau dia membuat ringkasan kebijakan akan mendapatkan angka kredit 10. Ya. Ringkasan kebijakan. Oke. Lah terus kalau dia yang akan mendapatkan nilai 5, berarti dia yang telaah. Ini telaahan staff, ya. Oke.
Kalau mendapatkan nilai 15 kenapa? Polish paper. Oke. Gampang ya, teman-teman ya. Lanjut deh soal berikutnya. Nah, soal berikutnya nih, berapa sih angka kredit yang akan didapatkan oleh seorang analis kebijakan ketika dia membuat policy paper? Tadi sudah dijelaskan bahwa dia akan mendapatkan angka kredit 15 apabila dia akan membuat policy paper, ya, bagi analis kebijakan. Gampang ya, teman-teman ya. Oke deh, lanjut deh soal berikutnya. Karena tadi di depan-depan itu sudah dibahas. Jadi lanjut aja. Nah, soal berikutnya nih teman-teman. Berapa sih angka kredit yang didapat apabila seorang analis kebijakan ini membuat telahan staff? Telahan staff, dia itu akan mendapatkan angka kredit yaitu sebesar 5 angka kredit. Ya, jadi kalau misal teman-teman nih sebagai seorang analis kebijakan nanti lulus P3K, amin ya. Harapannya sih semua teman-teman yang nonton video aku, ya, khusus peserta bimbel ini bisa mendapatkan angka kredit 5, ya, ketika dia melakukan telahan staff. Oke? Gampang. Lanjut nih, soal nomor 12. Kompetensi analis kebijakan, ya, meliputi kemampuan analisis dan kemampuan apa? Yang A, kemampuan manajemen. Yang B, kemampuan teknis. Yang C, kemampuan administrasi. Yang D, semua benar. Atau yang E, kemampuan politis. Nah, jadi kita sebagai seorang analis kebijakan, ya, selain kita mampu melakukan analisis suatu kebijakan, kita juga mampu melakukan analisis kemampuan politik. Ya, jadi ada 2 nih peran kita. Analis kebijakan. Kita selain perannya sebagai menganalisis suatu kebijakan, ya, suatu kebijakan, kita juga harus berperan menganalisis apa? Kemampuan politis. Ya, jadi bukan cuma aturan aja yang kita buat, tapi kita juga harus ikut andil dalam membuat kemampuan politik. Ya, oke, karena itu ada hubungannya erat. Lanjut soal berikutnya. Nah, soal nomor 13. Analisis kebijakan yang tidak dapat mencapai target angka kredit berapa yang dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi kita sebagai seorang analis kebijakan itu kan nanti akan harus mencapai suatu target nilai, angka target akhir nih gitu. Atau nilai minimal lah ya. Kalau kita ujian itu kan minimal 75 gitu. Kalau kita tidak mencapai 75, kita akan mendapatkan sanksi disiplin. Ya, ini akan mendapatkan sanksi itu berapa? Ya, oke. Jadi sebagai seorang analis kebijakan yang tidak bisa mencapai target angka kredit, ini tuh akan dijatuhi hukuman disiplin sesuai peraturan perundang-undangan jika nilainya di bawah 50. Jadi jawabannya yang E. Ya, di bawah 50% pasti nilai, jika angka kredit di bawah 50%, dia itu akan mendapatkan hukuman. Ya, jadi jangan sampai teman-teman nanti ketika sudah diterima menjadi P3K ataupun PNS, ya, teman-teman jangan sampai nilainya di bawah 50%. Oke? Lanjut soal nomor 14. Nah, soal nomor 14 di sini apa? Unsur kegiatan jabatan fungsional analis kebijakan ini terdiri dari utama, tugas utama, dan apa teman-teman? Oke, yang mana tadi? Oke, ini tugas utama dan tugas penunjang, ya, yang termasuk dalam unsur penunjang kecuali, teman-teman. Tadi unsur utama sudah ada ya kan? Nah, sekarang yang ditanyakan adalah unsur penunjang. Yang A, mengajar. Yang A, menjadi pengurus atau anggota dalam organisasi profesi analis kebijakan. Yang B, berperan aktif dalam seminar lokakarya atau konferensi delegasi ilmiah di bidang analis kebijakan. Yang C, menjadi tim penilai angka kredit jabatan fungsional analis kebijakan. Yang D, membuat modul bahan ajar diklat kebijakan. Atau yang E, mengajar atau melatih pada diklat. Jadi di sini unsur kegiatan jabatan fungsional analis kebijakan itu terdiri dari 2. Ya, tadi sudah dijelaskan bahwa ada unsur utama dan ada unsur penunjang. Ya, di sini unsur penunjang kecuali ya dia membuat bahan ajar. Jadi jawabannya yang mana? Membuat modul bahan ajar ini bukan
fungsi dari analis kebijakan dari fungsi penunjang. Ya, berarti apa fungsi penunjang? Menjadi pengurus, ya. Atau anggota dalam organisasi profesi analis kebijakan, iya. Kemudian berperan aktif dalam seminar lokakarya, ini iya. Fungsi penunjang nih. Kemudian menjadi tim penilai angka kredit, iya. Ini fungsi penunjang juga. Dan mengajar atau melatih pada diklat, fungsi penunjang juga. Jadi nanti teman-teman harus perlu dipahami banget mana fungsi penunjang dan mana fungsi utama bagi seorang analis kebijakan. Lanjut soal terakhir. Nah, soal terakhir di sini ada soal seperti ini nih. Seorang analis kebijakan dapat dinaikkan pangkat apabila memiliki masa kerja paling sedikit berapa? Dia itu akan naik pangkat minimal setelah bekerja berapa tahun? 2 tahun. Jadi seorang analis kebijakan ini dapat naik pangkatnya apabila dia itu paling sedikit sudah mencapai 2 tahun masa kerja. Kalau misal dia baru 1 tahun, dia tidak bisa naik pangkat, ya. Begitu ya teman-teman ya. Oke, alhamdulillah. Jadi 15 video soal untuk belajar analis kebijakan sudah teman-teman pelajari dari nomor 1 sampai nomor 15. Harapannya nanti soal-soal yang bakal dibahas seterusnya teman-teman bisa paham. Tolong untuk dipelajari ulang, materinya diputar ulang sehingga teman-teman bisa sukses ujian P3K tahun 2023 dan bisa lulus menjadi ASN P3K Analis Kebijakan tahun 2023. Aku tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe dan nyalain lonceng untuk teman-teman peserta bimbel di bimbel khusus analis kebijakan.